Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Ya, makan makanan sehat membuat tubuh menjadi kuat, cerdas, dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu apa saja makanan sehat itu? Iya, benar sekali, yaitu apel, jeruk, wortel, pisang, dan semua jenis buah dan sayuran yang ada pada gambar berikut ini. Apakah kamu bisa menyebutkan nama sayuran dan buahan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, kamu mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, kamu mampu melaporkan hasil pengamatanmu. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kamu mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kamu mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Anak-anak hebat, kamu sudah dapat menyebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Ya, selain buah-buahan dan sayur-sayuran yang terdapat pada gambar berikut, daging dan susu juga termasuk makanan sehat. Nah, anak-anak hebat, apa kriteria dari makanan yang sehat? Nah, anak-anak hebat, apakah kriteria dari makanan sehat itu? Ya, bisa saja makanan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna. Kemudian, makanan yang sehat harus mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, lemak, dan fosfor. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan dialog berikut ini. Dayu, Edo, dan Siti. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi sehat. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Dan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Gambar ini menarik bukan? Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan tersebut.
Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Kemudian, tulislah pada tabel berikut ini. Anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Nah, gambar pertama, gambar irisan berbagai buah-buahan. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian gambar kedua, gambar seorang anak menyantap buah semangka. Benar bukan? Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, gambar aneka sayur dan buah-buahan, berbentuk hati ya. Nah, tulisan yang kulihat, cintailah jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar, manfaatnya prima dengan rasa yang sangat dahsyat. Itulah contoh jawaban tabel yang ada pada buku tema 3 halaman 4. Ayo berdiskusi. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca tadi, diskusikanlah beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, kemudian jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, kata kunci adalah kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kemudian, ciri-ciri kata kunci. Yang pertama, mengandung kata yang unik. Yang kedua, terdiri dari satu kata atau dua. Yang kedua, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik dari sebuah bacaan. Kemudian, kata kunci yang aku temukan dalam iklan, yaitu pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, alasanku memilih kata tersebut karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Nah, itulah contoh jawaban dari kata kunci pada peta pikiran yang telah kamu buat tadi. Yang kedua, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kamu jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Nah, anak-anak hebat, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, apakah organ pencernaan hewan darat dan laut itu sama? Yang kedua, organ pencernaan apa saja yang terdapat pada sapi? Yang ketiga, apakah proses pengeluaran zat-zat sisa pada hewan dan manusia sama? Yang keempat,
Apakah organ pencernaan burung dan sapi sama? Dan yang kelima, apa perbedaan organ pencernaan sapi dan manusia? Nah, anak-anak hebat, kamu bisa saja memiliki alternatif jawaban lainnya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Anak-anak hebat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Ayo, kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi berikut ini. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Ayo berlatih. Diagram berikut ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian esofagus dikirim ke rumen atau perut besar. Dari rumen, makanan dikirim ke mulut. Di sini proses makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian menuju ke retikulum. Pada bagian ini, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dari retikulum, makanan dikirim ke omasum. Pada bagian ini, proses makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang terakhir, menuju ke abomasum. Nah, pada bagian abomasum ini, proses makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Ayo berkreasi, anak-anak hebat. Setelah melengkapi diagram tersebut, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Kamu bisa minta bantuan dengan orang tuamu. Gambarlah hewan sapi seperti gambar berikut ini. Gambarlah hewan sapi ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut ini. Hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan juga bermanfaat.